Terlihat seseorang bertudung merah berjalan di dalam sebuah gua sambil bawa obor, menghampiri sebuah altar yang pada dinding altar tersebut terdapat ukiran-ukiran buatan manusia dengan gambar beberapa tanaman, seekor rusa, dan seekor singa. Kira-kira ini gambar apa ya? Lanjut, adegan di sebuah hutan. Terlihat ada seekor rusa yang sedang memakan tumbuhan kecil dengan bunga berwarna biru. Dan tak lama berselang, rusa itu mati. Dan edan, rusa itu hirup deui. Cerita berlanjut dengan diperlihatkan dua orang warga yang menceritakan sebuah rumor yang mengatakan bahwa orang-orang Jurchen mencari ginseng liar ke Pesyagun habis dibantai karena daerah itu terlarang dan konon ada monster yang menyeramkan. Dan diperlihatkan beberapa pasukan yang melihat tumpukan mayat tak berbusana yang ternyata mereka adalah orang-orang Jurchen. Kemudian scene beralih ke desa perbatasan, di mana terlihat ada seorang ibu dan anak dari kaum atas. Orang berada lah ya, simpelnya. Yang sedang membeli daging babi di sana. Daging tersebut diangkut oleh pelayan ibu tersebut. Lalu sedetik kemudian daging itu hampir jatuh dan 더러운 손 치우거라. beh, pikas sebelen. Setelah mereka berpesta dengan memasak sepotong daging, terlihat ada seorang gadis kecil yang baru datang, dan anak-anak yang lain memanggil namanya. Yap, dia adalah tokoh utama dalam cerita ini. Masih kecil ya, Lur. Dia dimarahi oleh ayahnya karena ketahuan baru aja memasuki hutan terlarang di Pesagun. Asin berdalih bahwa rumor yang sedang berkembang itu adalah sebuah kebohongan, dan dia nekat ke sana untuk mencari ginseng liar. Asin bahkan berkata bahwa dia menemukan sebuah altar dewa pelindung yang terdapat tanaman aneh. Tentu saja ayahnya nggak percaya, karena nggak mungkin altar itu masih ada. Terlebih, siapapun yang ketangkep basah pergi ke hutan itu akan dapat hukuman berat, yakni lidahnya akan dipotong. Ih, ngeri lur. Sejurus kemudian, datang sekelompok pasukan berkuda mendatangi desa itu. Kedatangan mereka disambut dengan para warga desa yang bersujud. Beh, benar-benar kentara banget sistem kasta di Joseon. Dan ternyata, kedatangan mereka hendak mengambil upeti. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang komandan. Nah, biar gampang, kita sebut aja komandan itu dengan panggilan Asep ya, Lur. Asep menceritakan bahwa terdapat 15 orang Jurchen yang tewas dibantai saat mencari ginseng liar. Asep menyuruh ayahnya Asin untuk menyebarkan rumor bahwa orang-orang yang tewas di hutan Pesagun itu disebabkan oleh serangan harimau. Dan ternyata dia manut-manut aja selama ini karena dijanjikan jabatan di pemerintahan oleh si Asep. Eleh-eleh, pantesan tergiur ya. Kemudian diperlihatkan sebuah kamp pasukan, di mana Asep yang baru datang diberikan laporan bahwa mayat-mayat yang ada di hutan sudah dipindahkan ke kamp itu. Dan dijelaskan bahwa mereka, orang-orang Jurchen, tewas bukan karena serangan harimau, akan tetapi oleh manusia. Asep khawatir jika seluruh warga Joseon tahu hal ini, maka akan mengancam keberadaan pemerintahan Joseon. Karena saat ini, seluruh warga Joseon telah bersatu di bawah seorang kepala suku Pajawi bernama Aidaga. 갈라타치 부구 갈라부 타치쿠 갈라타치쿠 이 나가니 자신의 밑으로 여진 쪽을 결속시켜 저들이 조선인에게 살해됐다는 건 Asep datang menghadap seseorang di dalam sebuah ruangan yang dijaga oleh beberapa penjaga. Usut punya usut, Asep tahu nih bahwa benda yang ia temukan di tangan seonggok mayat adalah milik orang itu. Dan orang itu pun diketahui merupakan pelarian perang dari klan Hayawoncho. Asep memberikan peringatan kepada orang itu, ya sebut aja Jamal ya, Lur, agar lebih berhati-hati karena situasi kerajaan sedang tidak baik-baik aja. Dan jangan sampai memicu perang dengan bangsa Jurchen. Dan terlihat Aidaga, pemimpin bangsa Jurchen, sedang mengamati daerah perbatasan, yang mana kita tahu bahwa itu adalah daerah desa perbatasan tempat tinggal Asin. Apa yang akan terjadi, Lur? Terlihat Asin yang ingin menahan ayahnya yang pergi dan agar berhenti menjadi mata-mata si Asep. Tapi ayahnya menolak dan mengatakan bahwa ini semua demi kebaikan mereka.
dan juga untuk membalas kebaikan kerajaan Joseon yang dianggap telah menyelamatkan mereka. Keesokan paginya, Asin beraktivitas seperti biasa, mengurus ibunya yang sedang sakit parah, dan saat itu dia diberitahu bahwa ibunya harus segera ditangani oleh tabib. Asin berkata bahwa itu tidak mungkin. Dia sangat yakin tabib tidak akan mau datang ke desa mereka. Lalu Asin beralih keluar sambil meminta adiknya untuk menunggu sampai dia kembali. Asin beralih ke sebuah pasar, di mana di sana ternyata ayah Asin sedang melakukan tugasnya untuk menyebarkan rumor mengenai keberadaan harimau di hutan Pesagun. Asin kembali datang ke altar Dewa Pelindung. Dia nekat ingin mencari ginseng liar untuk bisa menyelamatkan ibunya. Yap, benar. Orang di awal film yang masuk ke altar adalah Asin. Dan rupanya Asin udah dapat ginseng liarnya. Sejurus kemudian, para warga serentak masuk ke hutan untuk berburu harimau. Di sisi lain, Asep dan pasukan berada di camp untuk menyusun rencana. Niatnya, mereka ingin membuat skema bohongan seakan-akan mereka berburu harimau. Kemudian setelah Asep and the gang masuk ke hutan, mereka menemukan jejak harimau dan anehnya, jejak tersebut malah seakan sedang menghampiri para warga. Ya, normalnya mah harimau pasti lari menjauh lah ya dari warga yang lagi nyari harimau. Ini mah malah nyamperin. Dan akhirnya para warga pun satu persatu dimangsa si harimau. Asep MD Gang berlari mengejar harimau berdasarkan suara jeritan para warga. Asep menyuruh pasukannya untuk memberikan kode pada para warga agar mundur dan menjauh dari hutan. Asep berlari mengejar harimau sampai ke tepi hutan dan masuk ke sebuah ladang. Dan mereka melihat ada orang Pajawi. Kemudian mereka mengejar orang Pajawi tersebut. Tapi sayang, 기이한 일입니다. 죽은 호랑이니 어찌 이런 일이?